Selamat sore semuanya. Kembali lagi di acara Mulai Bersuara episode 4. Kali ini acara Mulai Bersuara yang sebelumnya hostnya itu laki-laki, sekarang dipandu oleh gue, Dilani. Kenalin, gue Dilani, gue host, gue peneliti Amanat Institute. Jadi di live hari ini kita akan ngebahas nih gimana sih fenomena gunung es itu ada di Indonesia, fenomena kekerasan seksual itu terjadi udah kayak gunung es gitu di Indonesia. Kita akan ngebedah mengurai sebenarnya apa yang terjadi di balik tingginya kekerasan seksual yang terus-menerus terjadi di Indonesia. Ya, pembicara kali ini datang dari sosok penulis, novelis, advokat, dan juga aktivis perempuan yang keren banget lah pokoknya. Nanti kita bisa belajar banyak dari beliau. Ya, sip, udah gabung sama kita sekarang Kak Kanti. Halo Kak Kanti. Halo. Halo sore. Ya, makasih Kak Kanti waktunya udah mau. Makasih juga udah diundang. Ya, sip. Ya, oh ya teman-teman yang lagi nonton kita sekarang, jangan lupa ya follow akun kita, akun Amanat Institute, @amanatinstitute, dan juga akunnya Kak Kanti, @penulis_optimis. Jangan lupa follow. Penulis_optimis. Sip, benar banget. Ya. Thank you. Oke, jadi ini ya sebagai intro juga, kasus kekerasan seksual di Indonesia tuh udah parah banget, udah kayak fenomena gunung es gitu. Kalau teman-teman sadarin, ya kayaknya tuh memang hampir setiap bulan atau setiap minggu itu ada kasus kekerasan seksual baru. Data dari Komnas HAM itu menyebutkan bahwa tiap 2 jam sekali ada 3 perempuan Indonesia yang alami kekerasan seksual. Jadi di live IG kali ini kita akan ngebedah itu sama Kak Kanti. Ya, sebelumnya ini nih biar audiens kita juga asik ya, juga dekat. Mungkin Kak Kanti bisa cerita dulu nih aktivitasnya apa akhir-akhir ini ke teman-teman semua. Oke, terima kasih Dilani dan teman-teman Amanat Institute. Ya. Kalau kegiatan saya sehari-hari, kadang saya agak susah jelasinnya juga ya, karena agak beragam juga kegiatan saya, tapi secara profesional saya kerja sebagai advokat atau lawyer, tapi lebih kepada bidang corporate. Lalu kemudian saya juga menjadi penulis novel, dan saya juga berada di Persatuan Penulis Indonesia atau Satu Pena sebagai sekretaris jenderal, dan saya terlibat di berbagai organisasi lain gitu, terkait seni, terkait penyelamatan lingkungan, hal-hal seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi emang terlihat sekali ya Kak Kanti ini sosok perempuan muda yang produktif gitu, aktivis juga, advokat juga, penulis juga gitu. Nah, biar nggak panjang lebar, langsung aja nih Kak Kanti, menurut Kak Kanti tuh kenapa ya kasus pelecehan seksual di Indonesia tuh segitu banyaknya gitu, dan terjadinya tuh kayak berulang-ulang gitu loh, penanganannya tuh kayaknya juga kesannya kurang kurang mengobati karena terus berulang terjadi. Nah, itu gimana menurut Kak Kanti? Ya, kalau menurut saya akarnya ini nih akar permasalahannya itu udah mengakar banget, sudah sangat kuat, sehingga kalau dicari satu penyebab mengapa kekerasan seksual terhadap perempuan ini tidak selesai-selesai, dan sebenarnya harapan saya tahun 2020 ini kita tuh harusnya udah selesai membahas tentang kekerasan terhadap perempuan, tapi ternyata kenyataannya yang kita katanya udah era revolusi 4.0 sampai ada yang bilang 5.0, tapi hal yang paling dasar yaitu hak asasi hidup perempuan masih sangat terlantar gitu ya. Kalau saya boleh menyederhanakan, akarnya itu terutama adalah dari pemikiran kita, baik laki-laki maupun perempuan, masih suka menyamakan manusia itu dengan benda gitu. Perempuan dibendakan
Ngerti nggak? Misalnya kita eh, orang berharap menikah dengan seorang perempuan bukan karena kepribadian dia, ada harapan-harapan lain, misalnya dia harus bisa meneruskan keturunan, dia harus bisa melayani rumah tangga. Jadi udah diperlakukan seperti barang gitu. Sementara kan kalau untuk bereproduksi itu bukan cuma kita sekedar mau ya, tapi ada juga faktor-faktor yang di luar kuasa kita, di luar keinginan kita, sehingga banyak kasus perceraian yang terjadi karena perempuan tidak bisa melahirkan. Jadi belum apa-apa udah terjadi pembendaan terhadap perempuan. Kalau kita kan beli barang, beli handphone, kita punya ekspektasi ini handphone bisa buat nelpon gitu. Tapi kalau manusia tidak bisa kita perlakukan seperti itu, seperti mesin. Dia perempuan maka otomatis harus bisa melahirkan. Atau dia laki-laki otomatis dia bisa nukang. Seperti itu. Jadi menurut saya ini harus ada perubahan dasar pemikiran secara besar-besaran, yaitu adalah jangan memperlakukan manusia sebagai benda. Karena manusia itu memiliki kesadaran, manusia memiliki perasaan, manusia mempunyai kehendak bebas atau free will. Mulainya dari situ dulu. Kalau kita udah mulai membuat manusia disamakan dengan benda, maka akan terjadi penindasan-penindasan. Gitu. Ini berlaku untuk hal apapun, misalnya bos terhadap karyawan, anak terhadap orang tua. Ketika orang tuanya sudah tidak bisa menghidupi dia lagi, maka anak akan meninggalkan orang tuanya. Ketika orang berpasangan, suaminya sakit atau istrinya sakit, karena sudah tidak bisa melayani dia lagi, lalu dia cari yang baru. Kita nggak bisa melakukan itu terhadap manusia. Akan tercipta masyarakat yang menurut saya sakit atau toxic ya, toxic society. Gitu. Nah, menarik ya tentang toxic society. Nah, kalau menurut Kak Kanti sendiri, ini sebenarnya balik lagi kita masih ngebahas tentang penyebab ya, akarnya. Kenapa sih kok bisa ada toxic society ini gitu? Bisa ada apa ya, semacam ekspektasi akan penjalanan tugas tertentu pada perempuan, misalnya kayak tugas domestik dan sebagainya. Itu tuh kenapa sih bisa kayak gitu? Dan yang kemudian itu kan juga melanggengkan kasus-kasus pelecehan seksual gitu. Gimana tuh, Kak? Ya, banyak sih masalahnya. Pertama ya tentu dari pendidikan itu pendidikan baik di sekolah, di dalam keluarga maupun pendidikan agama gitu. Sekarang kita masuk ke pendidikan feminisme atau pendidikan kesetaraan. Tolong jangan diartikan feminisme itu laki-laki versus perempuan. Itu salah sama sekali. Karena memang kata feminisme itu dekat dengan kata feminin, sehingga yang kemarin saya sempat bahas sama Dilani kan, orang Indonesia ini masih seputar perdebatan terminologi, definisi. Kalian tolong buka kamus dulu, pelajarin dulu baik-baik, baru kita berargumen, baru kita berdiskusi. Jangan, karena saya bukan guru bahasa Indonesia, jadi jangan saya dalam kita lagi berdebat ini, jangan saya harus menjelaskan feminisme itu apa dalam artian definisi gitu. Jadi kita nggak masuk ke substansi gitu. Iya, jadi di sekolah nggak ada pendidikan kesetaraan gender, ya. Lalu juga di banyak tafsir-tafsir dalam agama, semua agama itu ada tafsir-tafsir yang diambil, dicomot hanya untuk kepentingan beberapa orang gitu, kepentingan. Ya saya kalau boleh ngomong terus terang, untuk kepuasan nafsu gitu ya. Jadi perempuan yang diambil tuh hanya tafsir-tafsir yang banyak yang menekan perempuan gitu. Perempuan harus nurut sama suami. Dan ini bukan cuma di agama aja ya, di dalam budaya. Kalau kita baca Serat Centini, itu juga Serat Centini dari budaya Jawa, itu juga cukup banyak yang merendahkan perempuan gitu. Seperti perempuan harus selalu mendukung suami, walaupun suami itu salah, pokoknya perempuan harus nurut, meninggikan, mirip-mirip semua. Jadi bunyi-bunyi dasar-dasar apa namanya, kita bilang kitab-kitab ini banyak yang sangat menaruh posisi perempuan itu subordinasi di bawah laki-laki. Ya, gitu.
Tapi sebenarnya kalau kita mundur lagi ya, jadi mulai terjadi kalau di dalam kebudayaan Nusantara, sebenarnya kalau kita mundur ke abad sebelum abad 19 awal, itu perempuan di Indonesia, di Nusantara pada umumnya itu sudah menjadi raja, sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi laksamana. Misalnya contohnya Ratu Sima yang saya sangat sering pakai sebagai contoh. Ratu Sima itu dari abad ke-7 udah jadi raja gitu. Menguasai daerah di kalau sekarang sekitaran Jepara, Jawa Tengah. Lalu juga kalau di Aceh juga ada laksamana muda laut Malahayati, dan mungkin dia boleh dibilang pemimpin di laut pertama perempuan di dunia gitu. Jadi kita maju banget. Jadi di Aceh itu sultanah tuh banyak banget, bukan cuma Malahayati gitu. Kemudian di Sumatera Barat ada Rohana Kudus, tapi dia udah lebih maju. Kalau Rohana Kudus sudah lebih udah masuk abad ke modern, lebih modern, masuk abad 20 ya. Terus kalau kita bicara di Timur Tengah juga, misalnya di Mesir, tahu Cleopatra kan? Iya, iya, iya. Cleopatra itu sebelum Masehi. Ratu yang sangat Gitu. powerful ya. Ada Nefertiti juga sebelum Cleopatra, terus ada namanya susah-susah ya, tapi intinya mereka semua itu udah ribuan tahun sebelum Masehi, mereka telah menjadi ratu gitu. Jadi kita tuh harus menyelidiki gitu. Kita harus mencari tahu mulai kapan sih sebenarnya terjadi pembenaran kekerasan terhadap perempuan dan apa sebabnya gitu. Nggak usah ngomongin yang di Timur Tengah dulu, lihat dulu yang di Indonesia apa sih yang terjadi gitu. Kalau saya boleh menyimpulkan secara cepat, begitu masuknya imperialisme dan kolonialisme berikut dengan agama dari luar, itu mulai terjadilah itu. Kalau di Jawa sendiri pergeseran peran perempuan itu baru sekitar awal ketika kekalahan Pangeran Diponegoro, Perang Jawa. Gitu. Iya, termasuk juga perempuan-perempuan di keraton. Jadi kalau sebelum Diponegoro itu kalah, perempuan-perempuan di keraton, walaupun saat itu sudah terjadi pergeseran ya, tidak menjadi ratu, tetapi mereka tetap mendapatkan hak dana support gitu ya dari kerajaan, sehingga mereka tetap punya independensi walaupun mereka menikah dengan orang di luar keraton, atau mereka menikah dengan pangeran lain dari kerajaan lain atau bangsawan-bangsawan lain. Mereka itu tetap punya hak gitu. Dan perlu kita ingat juga, Pangeran Diponegoro itu dulu dia dibesarkan oleh neneknya, Nyi Ageng Serang namanya gitu. Dia ahli perang. Jadi Diponegoro sendiri pun dibesarkan oleh ibunya. Terus kalau di Raden Mas Said itu dia adalah raja pertama dari Puro Mangkunegara di Solo juga, di Jawa Tengah maksud saya, di Solo. Dia punya pasukan perang, prajurit estri, isinya perempuan semua, dan mereka semuanya jago nulis. Mereka yang menuliskan perjalanan si Raden Mas Said gitu. Jadi kita harus mau menggali, mau belajar feminisme, kesetaraan gender ini mulai dari sejarah bangsa kita sendiri gitu. Malah kalau yang di dunia barat itu telat lah gitu. Mereka kan gini, kalau kita ngomongin Amerika misalnya, yang apa-apa jadi barometer, dikit-dikit Amerika. Amerika itu negara baru, mereka itu kan pindah, transmigran dari benua Eropa. Gitu, mereka membentuk suatu peradaban baru di benua Amerika. Jadi apa-apa masih baru semua, masih banyak adaptasi, penyesuaian. Sementara kita dari abad kedua aja udah ada sejarah tertulis di Nusantara. Gitu. Yang tertulis itu negara pertama adalah Salaka Negara di Jawa Barat. Dan kalau kita gali lagi, pasti sebelum Masehi juga ada bukti-bukti peninggalan peradaban kita gitu. Jadi yang saya lihat dari Indonesia ini adalah kurang mengenal diri sendiri, gitu. Kurang mengenal diri sendiri, ya itu ya. Iya, atau kalau ada yang mau ditanya langsung aja ya, tanya aja. Soalnya benar. aku ngomongnya ngalir aja nih.
Ya, bener banget gitu. nih untuk teman-teman kalau ada yang mau ditanya langsung aja. Jadi kita mengalir gitu ya diskusinya gitu. Oh ya nih Kak, udah masuk satu pertanyaan dari Fadel. Kak Kanti, ceritain dong bagaimana pengalamannya mengadvokasi perempuan korban kekerasan seksual. Soalnya kan profesi Kak Kanti sebagai advokat. Nah, iya menarik tuh. Gimana pengalaman Kakak mengadvokasi karena gue juga termasuk yang concern ya sama kekerasan seksual gitu dan nggak kebayang aja kalau gue ada di posisi korban gitu. Nah, gimana rasanya Kak? Gimana rasanya apa ya mengadvokasi itu? Oke, kalau soal mengadvokasi itu kan tadi saya bilang saya lawyer, tapi saya kerja sebagai corporate lawyer, artinya lebih banyak ngurusin perusahaan. Dan kebanyakan saya nolong juga teman-teman yang mengalami kekerasan seksual, biasanya di dalam rumah tangga. Gitu. Kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Pengalaman saya yang menghalangi teman-teman saya untuk keluar dari jerat kekerasan seksual itu adalah pikiran mereka sendiri. Karena udah begitu lama terkondisi untuk terkondisi untuk menjadi pelayan gitu ya. Jadi hubungannya tuh nggak setara gitu. Jadi mereka selalu takut, selalu sering-sering berubah pikiran. Bahkan pernah saya udah mendampingi teman gitu membuat laporan ke polisi. Teman saya udah mengalami kekerasan deh gitu. Udah bukti-bukti visum juga udah ada semua. Gitu. Dan udah bertekad untuk menceraikan gitu. Tapi tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya dia kembali rujuk gitu. Jadi ada beberapa kasus itu yang saya bantu, karena kalau saya soal advokasi seperti ini saya memang berusaha mendedikasikan diri untuk untuk membantu gitu secara pro bono gitu. Apalagi teman-teman yang saya kenal ya, itu kebanyakan seperti itu. Jadi kebanyakan perempuan itu tidak bisa keluar dari jerat kekerasan seksual ataupun kekerasan rumah tangga, itu udah jadi satu paket ya. Semua itu karena pikirannya sendiri gitu. Dan kalau di dalam kantor, di dalam kehidupan sehari-hari, karena sudah begitu jamaknya lelucon-lelucon yang merendahkan perempuan, sampai kadang-kadang nggak tahu. Kita nggak tahu kalau kita tuh lagi dilecehin gitu. Kalau pasti pernah mengalami lah macam-macam. Cuman kalau tips saya, selama ini saya sering berada di dalam situasi di mana saya perempuan sendiri dan saya tetap menjadi perempuan, tapi saya tidak berusaha menjadi berpakaian seperti laki-laki atau menjadi macho gitu, tetap menjadi cantik aja. Saya berusaha memandang teman-teman, kolega-kolega laki-laki saya sebagai manusia lagi tadi. Saya tidak melihat bahwa mereka ini laki-laki, jadi saya harus gaya bicara saya harus lebih lembut ke mereka atau apa, biasa aja gitu, nggak dibikin-bikin. Iya. Setara aja gitu. Iya, menarik yang tadi disinggung sama Kak Kanti. Iya, apa suara saya jelas? Jelas masih. Iya, oke. Tadi kan Kak Kanti sempat tuh menyinggung membantu kekerasan seksual pada KDRT, pada kasus KDRT gitu. Dan memang dari datanya untuk kekerasan seksual ranah private, KDRT itu paling tinggi. Jadi kasus kekerasan seksual untuk ranah private KDRT paling tinggi. Dan ini sangat tentunya sangat menyedihkan ya gitu, karena keluarga itu kan harusnya menjadi lingkungan yang paling intim, tapi ternyata terjadi kekerasan seksual di situ gitu. Dan yang menarik juga tadi Kak Kanti bilang bahwa banyak korban yang udah jelas-jelas mengalami hal-hal yang tidak enak gitu, tetap mau rujuk gitu. Nah, itu apa ya Kak ya kendalanya? Kenapa kayak gitu? Atau mungkin karena masih ada mindset victim blaming atau gimana gitu? Ya kalau yang saya lihat pertama banyak kasus ya.
Ini juga makanya harus kita ubah sekali mindset kita gitu. Ada perempuan yang merasa kalau gue cerai, gue jadi janda, status janda nggak enak. Oke. Itu satu, dua, tekanan dari keluarga. Ya udahlah gitu. Namanya suami istri pasti ada masalah. Ada masalah, tapi apakah kita pernah berkomitmen? Apakah ada orang mau berkomitmen gitu untuk dipukulin dan tetap bertahan? Saya rasa nggak ada gitu. Janji perkawinan mana ada sih gitu. Kalau kita akan hidup susah dan senang, termasuk kalau kamu saya gebukin, kamu saya setrika, termasuk kalau kamu saya selingkuhin, kamu harus tetap terima saya apa adanya gitu. Nggak ada kan, nggak ada yang ngucapin itu karena itu nggak logis. Itu udah nggak masuk. Pakai logika apapun, nggak ada janji pernikahan yang diucapkan seperti itu. Kita kan juga tahu dalam suka dan duka itu seperti apa. Dukanya kita bangkrut, ya kan? Misalnya dukanya sakit, tapi bukan dipukulin, bukan dilakukan tidak, gitu. Makanya nggak ada janji pernikahan. Kamu harus terima saya apa adanya, walaupun kamu saya paksa berhubungan seksual, walaupun kamu sedang sakit, walaupun atau janji pernikahan kamu udah saya pukulin, saya selingkuhin, kamu tetap harus menerima saya. Gak bakalan ada yang ngucapin janji pernikahan seperti itu, kabur langsung. Iya, abis gregetan ya Kak ya kalau dengar apa ya contoh kayak gitu kasus-kasus kayak gitu udah jelas-jelas apa ya mengalami kekerasan seksual kok ya tetap aja gitu kan kayak gemes. Iya. Sama ada lagi juga ini soal keperawanan juga gitu. Kadang-kadang dia memberikan keperawanannya langsung nggak berharga, padahal kalau dari secara sains juga keperawanan itu mitos. Saya tuh selalu bilang yang menjual keperawanan itu zaman dulu, kalau kita pakai cerita di dalam geisha ya, tradisi di Jepang, geisha, sebelum mereka menjadi geisha, mereka disebutnya maiko, terus mereka itu akan dijual keperawanannya, gitu. Padahal keperawanan tuh nggak bisa dibuktikan soal berdarah atau nggak berdarah, walaupun sudah pernah melakukan intercourse tetap bisa berdarah, itu bukan ada juga yang tidak berdarah, gitu tuh kan saya akan ngomong di dalam tentang ini, tapi intinya itu dulu dipakai untuk jualan para pimp apa bahasa Indonesia jadi lupa. Itu para germo ya. Gitu. Iya, jadi mereka pakai itu. Sama juga kayak orang tua gitu, zaman masih banyak tradisi yang mereka minta mahar tinggi banget dengan tadi itu selaput imajinasi itu tadi bahwa tadi perawan. Terus kalau orang udah nggak perawan jadi nggak suci. Kita selalu bilang ibu itu suci. Ibu itu kan orang yang udah melahirkan, udah punya anak. Apakah dia menjadi tidak suci kembali? Gitu. Jadi ada kekacauan sih. Tadi balik lagi karena manusia dibendakan. Tadi perempuan disamakan dengan benda. Gitu. Ya seharusnya lebih berdaya gitu ya. Lalu ada satu lagi Kak, pertanyaan masuk dari Jody Satria. Jody Satria bertanya, Mbak Kanti, tantangan-tantangan yang datang dari mengadvokasi penyintas kekerasan seksual itu apa aja ya gitu. Dan selain kekerasan seksual, apakah ada kekerasan lain yang dialami penyintas? Tadi kayaknya udah dijawab ya, tadi tantangannya apa dari mindset sendiri, terus dari lingkungan dari keluarga gitu, terus stigma dari masyarakat. Makanya saya tapi kalau kita ngomongin lagi masyarakat ya, sebenarnya masyarakat itu kita suka bilang orang nanti ngomong gini, orang ngomong gitu. Kalau saya berpakaian seperti ini nanti saya dibilang begini sama orang. Padahal kita itu mereferensi orang tersebut adalah orang-orang di lingkaran kita, benar nggak? Iya benar. Pasti kita nanti tante gue bilang gue gini, gue belum kawin umur segini. Iya. Temen gue nih, temen SMA kerjanya ngomongin ngebahas soal penampilan terus atau apalah gitu. Terus intinya sebenarnya yang kita sebut orang gitu, orang-orang yang kita kenal juga gitu kan, bukan orang random. Jadi makanya
kita cobalah menjadi teman yang baik, menjadi sahabat yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi tante yang baik. Jangan lagi terlalu terfokus pada hal-hal yang superficial gitu, hal-hal yang nggak substansi soal penampilan, soal reproduksi, karena itu semua kan bukan kita yang minta gitu. Wajah saya seperti ini, saya subur atau tidak subur, saya udah ketemu jodoh atau belum, itu di luar kuasa saya. Jadi kalau itu dibahas, itu kita udah membendakan manusia lagi gitu. Terus ya kekerasan seksual itu selain kekerasan seksual juga kekerasan emosional gitu. Jadi kan kita pikir kekerasan tuh cuma fisik aja, tapi dari perkataan. Dari perkataan itu mindset juga ya Kak ya. Jadi kayak tuntutan sosial, seharusnya kamu tuh kayak gini gitu, seharusnya kamu kayak gini. Tapi menarik yang Kak Kanti bilang tadi, ketika orang perempuan gitu ya, meskipun dia udah jadi korban KDRT pun dia takut untuk menyandang status janda. Padahal sebenarnya kalau dia udah mengalami kekerasan seksual di rumah tangganya, seharusnya dia lebih memilih untuk bercerai gitu, karena akan lebih sehat bagi dia gitu. Nah, terus dari tadi itu kan berarti kultur, terus lingkungan sosial masyarakat itu sangat-sangat mempengaruhi ya Kak ya. Mempengaruhi pelanggengan dari kasus kekerasan seksual itu sendiri. Nah, selain kultur, kira-kira apa lagi nih Kak gitu? Ataukah mungkin misalnya kebijakan pemerintah atau apa yang juga mempengaruhi gitu Kak? Kita akan masuk ke RUU Pungkas, penghapusan kekerasan seksual. Sekarang singkatannya jadi Pungkas ya. Gitu. RUU penghapusan kekerasan seksual gitu. Dari pemerintah sendiri baik hukum yang mengikat terhadap para pelaku kekerasan seksual itu tidak kuat gitu. Kalau kita pakai KUHP, di KUHP itu sifatnya lebih kepada rehabilitasi atau ketika udah terjadi gitu, dan ada bukti di badan gitu. Kalau RUU Pungkas kenapa penting untuk disahkan? Karena RUU Pungkas itu lebih menekankan kepada pencegahan. Gitu, nggak perlu ada bukti di badan, tapi sudah ada niat, sudah ada verbal, udah ada bukti-bukti awal, itu udah bisa dikenakan gitu. Saya makanya heran banget gitu, kenapa sih harus nunggu ada korban dulu baru direhabilitasi atau baru ada hukuman terhadap pelaku? Lebih baik mencegah kan, gitu, lebih baik preventif, dan makanya masih dibutuhkan RUU Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Iya. Dan, Kak, maaf potong Kak, bisa pakai headset nggak Pak Kak? Soalnya suaranya tuh ada feedback, ini suaranya Kak Kanti kayak agak tenggelam. Oke. Ya, makasih Kak. Oke. Iya, memang ya RUU gimana ya, peraturan sendiri pun juga belum mewadahi gitu penindaklanjutan kasus dari kasus baik dari sisi pencegahan, penanganan hingga rehabilitasi kan harusnya holistik gitu, karena orang yang jadi korban kekerasan seksual itu sangat beban yang dia alami itu sangat berat gitu loh. Iya betul. Aduh, ya ampun. Soalnya agak kresek. Iya Kak. Kresek. Oh iya. Oke. Tapi suaraku jelas. Sekarang jelas? Jelas sih, jelas Kak. Oke. Ya. Iya. Memang menyelesaikannya itu ya harus menyeluruh gitu ya. Nggak bisa sepotong-sepotong, dan kita ini udah rada imun loh, masyarakat kita, karena tadi seperti Dilani sebut di awal, kasus kekerasan itu terus naik gitu. Sekarang jumlahnya udah hampir 1,5 juta kan, udah 400 ribuan lebih gitu. Kok kita malah jadi imun gitu? Dan tadi balik lagi, para pembuat kebijakan masih menganggap manusia ini sebagai entah hewan ternak, entah
nunggu angkanya booming dulu. Padahal Iya, 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 iya. cukup 1 atau 2 kasus aja itu harusnya udah bisa mengetuk hati mereka, karena yang kita bicarakan ini manusia gitu. Cara-cara berpikir seperti ini yang manusia cuma jadi numerik ya gitu. Dan ini udah sebesar ini pun mereka masih santai-santai aja gitu. Dan masyarakat sendiri juga udah, karena ini terlalu lamanya masalah ini, akhirnya cuma jadi apa ya? Ya jadi obrolan-obrolan begini aja gitu. Saya sebenarnya ya kayak saya bilang tadi, nggak pernah bermimpi tahun 2020 ini kita masih berkutat di perlindungan dasar untuk perempuan gitu. Iya. Iya. Iya, Terus kalau saya boleh, iya boleh. Kalau saya boleh nambahin gitu, pendidikan terhadap kekerasan pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan ini harus lebih banyak dikampanyekan atau digalakan di pihak laki-laki gitu. Oke. Iya, karena selama ini kita kalau bicara tentang feminisme, isinya perempuan semua. Kayak kemarin kita sempat bahas, saya pernah ke acara Caucus perempuan se-Asia. Gitu. Itu isinya mayoritas perempuan semua, pembicara perempuan, peserta perempuan. Ya, kita mendidik korban itu atau calon korban itu bukankah lebih baik untuk mendidik juga mereka yang berpotensi melakukan kekerasan gitu. Iya. Akan lebih baik. Iya, seharusnya memang penyadaran tentang ini itu dilakukan oleh kepada holistik ya, seluruh orang gitu. Jangan anggap kekerasan seksual itu hanya ranahnya perempuan aja. Bener, aku juga setuju sama yang Kak Kanti bilang gitu. Jadi kita kalau dikasih pendidikan ke perempuan terus tuh berarti defensif. Iya. Gitu. Iya, jadi kan mengajarkan perempuan untuk berhati-hati, untuk selalu waspada, melawan. Jadinya pendidikannya defensif, tapi kalau dikasih ke laki-laki juga itu jadi lebih preventif gitu. Iya, preventif. Ya, dan menganggap isu ini adalah isu bersama gitu ya, Kak. Oh ya, Kak, ini udah masuk beberapa pertanyaan lagi nih. Kayaknya audiens kita kali ini semangat banget ya ngebahas ini gitu. Ya, untuk yang nonton, jangan lupa ya di-follow dulu IG-nya Amanat Institute @amanatinstitute dan juga IG-nya Kak Kanti @penulis_optimis. Ya, ini ada pertanyaan dari Alia Lazis ya. Maaf ya kalau salah nyebutnya. Pertanyaan dari Kak Alia. Apakah hingga saat ini sanksi sosial adalah hukuman yang paling ampuh untuk para pelaku kekerasan seksual? Walaupun negara kita adalah negara hukum, namun kenyataannya kok banyak yang nggak takut. Nah, itu gimana nih? Mungkin Kak Alia ini mau nanya, yaitu sanksi sosial apakah sangat ngefek gitu? Apakah itu the only thing yang bisa bikin pelaku ini jerak gitu? Kalau lihat sanksi sosial ya bisa juga sih. Tapi kalau orang yang nggak tahu malu juga gimana gitu kan sanksi sosial, karena banyak juga orang yang bangga malah dia merasa tambah maco kalau melakukan pelecehan kekerasan terhadap perempuan. Aduh, saya juga pusing gitu ya, gimana? Iya. Jadi kalau saya balik lagi nih, balik ke pelajaran kesetaraan gender atau feminisme tuh sebenarnya melawan yang namanya patriarki gitu. Patriarki itu merugikan bagi kedua belah pihak, tidak hanya merugikan perempuan tapi juga merugikan laki-laki. Ini sebagai data juga tahun 2013 dari Office on Drugs and Crime UN itu menemukan bahwa 96% pembunuhan di dunia itu dilakukan oleh pria. Bayangin, sepanjang 2013 dan saya yakin datanya juga nggak banyak berubah sampai sekarang, itu 96% pembunuhan itu dilakukan oleh laki-laki. Perang segala macam itu kalau kita lihat komposisinya, tentara udah pasti lebih banyak laki-laki juga kan. Nah, 79% korbannya juga laki-laki. Kenapa sih itu terjadi kalau dirunut lagi? Karena tadi sistem patriarki itu membuat toxic masculinity, artinya laki-laki itu harus selalu kuat, tidak boleh menunjukkan perasaan, selalu kompetitif, selalu harus jadi berburu,
tidak boleh menunjukkan sisi lembut dia, padahal laki-laki maupun perempuan memiliki kedua sifat maskulin maupun feminin. Iya. Jadi aku setuju banget sih. Jadi sebenarnya yang dirugikan dari sistem patriarki itu dua-duanya, nggak cuma perempuan doang gitu. Betul. Karena nggak semua laki-laki pun juga mau dianggap tidak boleh nangis, harus kuat. Nggak semua laki-laki tuh punya spek itu bisa dibilang dan terima. Begitupun juga perempuan. Jadi sangat toksik gitu ya. Jadi butuh Ini Kak, pertanyaan dari Arifki Caniago _ganteng. Oh, wow. Pertanyaannya, Kak, apakah pendiaman terhadap kekerasan seksual disebabkan karena belum kuatnya sistem sosial kita melindungi perempuan, sehingga sistem hukum kalah? Kak, saya laki-laki, Kak. Ya, itu pertanyaan. Jadi, ya itu, apakah pendiaman terhadap kekerasan seksual disebabkan karena belum kuatnya sistem sosial melindungi perempuan, sehingga hukum kalah? Nah, itu gimana, Kak, menurut Kakak? Ini menarik ini pertanyaannya. Iya, menarik. Saya bisa bilang ya, saya setuju juga dengan itu, karena sebenarnya gini ya, hukum itu kan dia akan menjadi mengikat ketika masyarakat itu percaya, ketika masyarakat mau mematuhi, gitu. Dan sebaliknya, karena hukum itu kan sebenarnya produk politik tertulis, di mana dia akan menjadi hidup. Hukum yang hidup di masyarakat adalah hukum yang diikuti, dipercaya oleh masyarakat. Tapi ada juga hukum-hukum tertulis yang tidak diikuti masyarakat, maka dia bukanlah suatu hukum yang hidup, gitu. Jadi misalnya kita bicara tentang gini deh, di Indonesia sering banget misalnya kayak kalau lampu kuning itu harusnya kita melambat, gitu kan. Sebenarnya peraturan lalu lintasnya seperti itu, hukumnya seperti itu. Tetapi saya jarang banget tuh ngelihat orang lampu kuning dia ngerem malah tambah kenceng gasnya. Itu contoh ya, bahwa hukum itu berarti hukumnya itu tidak hidup di masyarakat. Masyarakat nggak peduli. Gitu. Hukum untuk dilanggar gitu ya, Kak ya? banyak sekali kan di Indonesia, misalnya kayak sekarang lagi masalah COVID gitu, harus jaga jarak gitu. Tapi masyarakat pikir, kan gue sering ketemu dia, temen dekat, jadi walaupun ada silang-silang itu kursi, ya udah duduk aja gitu. Jadi hukumnya nggak hidup di masyarakat. Banyak sekali hukum yang tidak hidup di masyarakat, hanya menjadi ya produk tertulis aja gitu. Iya, jadi malah kadang pun ada peraturan-peraturan yang sebenarnya menurut kita nggak masuk akal, tapi udah tertulis, ya masyarakat diemin aja, lalu membuat suatu hukum custom gitu, hukum kebiasaan. Kayak misalnya gini, ini mungkin contohnya agak melenceng dikit ya, tapi misalnya kayak pemakaian materai. Gitu. Sebenarnya dalam membuat perjanjian, pakai materai atau tidak itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perjanjian. Gitu. Iya. Tapi masyarakat itu karena udah kebiasaan, jadi terus-terusan taruh materai. Gitu. Panik kalau nggak ada materai, wah ini berarti nggak sah, gitu. Padahal enggak. Jadi ada beberapa, aku tadi mau kasih contoh itu tadi kembali kepada pertanyaannya, siapa tadi namanya, Caniago ya? Caniago ya, Rifki Caniago. Iya, belum. Jadi kalau misalnya memang belum ada tuh RUU Pungkas, tapi sistem sosial di masyarakat kita kuat, ya mungkin saja kita tidak butuh lagi yang namanya Pungkas tadi gitu. Itu menarik banget statement itu. Jika sistem sosial kita kuat, bisa jadi kita tidak membutuhkan sistem hukum yang sedemikian rupa ya. Iya. Nah, kayak misalnya mungkin satu lagi contoh, saya balik ke masyarakat adat. Masyarakat adat itu kan mereka punya hukum sendiri. Kayak misalnya contoh ambil masyarakat Sedulur Sikap gitu di Pegunungan Kendeng Utara. Mereka itu memperlakukan bertani itu sebagai ibadah gitu. Tapi nggak ada kan peraturan negara kita yang mengatur bahwa bertani itu adalah ibadah gitu. Sama juga kayak teman-teman Badui, orang Kanekes atau Badui yang masyarakat umum tahu. Itu mereka juga gitu, bercocok tanam, bertani itu adalah bagian dari ibadah. Sehingga
mereka tanpa disuruh pun mereka akan bertani gitu. Iya, Nggak perlu ada iya. hukum tertulisnya kan. Dan Iya. itu kan kebijakan wisdom yang bagus banget gitu. Mm-mm. Kurang Ya, lebih seperti itu. ya ini berhubung waktunya juga udah mau habis nih. Karena kan memang Iya, kita kalau untuk IG Live itu batasnya sejam ya Kak. Nah mungkin terakhir nih iya. closing statement dari Kak Kanti itu gimana nih tentang menggunungnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Gimana tuh Kak closing statementnya? Mungkin saya kasih poin aja ya. Jadi Iya. pendidikan dasar itu wajib pada kesetaraan gender. Kita harus belajar Oke. sejarah feminisme dari diri kita sendiri. Terus jangan menabuhkan pendidikan seksual maupun pendidikan reproduksi gitu. Dan terakhir semua harus mulai dari diri kita Oke. sendiri. Ya. Semua Jadi harus mulai citizen dari yang diri baik. kita sendiri. Iya, jadi mulai jadi Citizen teman yang yang baik, baik ya. gitu. Jadi citizen yang Ah, baik. ah. Iya, iya, iya. Dan tadi ya karena disinggung tentang feminis itu kan tentang keadilan peran itu ya, bukan berarti perempuan harus menang atau gimana gitu ya. Ya, oke. Iya, Menarik betul. banget diskusi kita hari ini gitu. Jadi poin-poin penting yang kita ambil ya kekerasan seksual itu juga nggak lepas dari kultur, dari aturan pemerintah yang kurang kuat, sistem sosial, pendidikan yang kurang berwawasan gender dan lain sebagainya. Terakhir nih untuk teman-teman yang nontonin IG live kita dari tadi, jangan lupa follow ya akun Amanat Institute dan juga penulis_optimis. Ya, Kak Terima Kanti, kasih. makasih banyak banget. Terima kasih sudah banget Dilani bersedia dan Amanat berbagi Institute. ilmu. Ya, sip ya. Semoga Kak Kanti kalau diundang lagi bersedia ya Kak ya. Siap, kita bisa ngomongin lebih Oke. panjang lagi tentang ini. Siap, nggak Gitu. Terima sabar. kasih juga teman-teman yang Oke, nyimak. siap. Iya, dadah teman-teman. Selamat Oke, dadah. menghabiskan sore dengan fun. Makasih Kak Kanti. Ya, bye. Makasih.